Siapa nih yang tumbuh besar dengan nasihat? Kalau mau kaya, ya harus kerja keras bagai kuda. Nasihat itu nggak sepenuhnya benar loh. Kalau kaya, cuman soal kerja keras dan adu otot. Seharusnya kuli bangunan atau orang yang kerjanya lembur-lemburan sudah jadi orang terkaya di dunia sekarang. Kurang keras apalagi coba kerja mereka. Tapi nyatanya, kerja keras, apalagi cuma sekadar sibuk, belum tentu bikin kamu mapan dan makmur, apalagi kaya. Hari ini kita bakal bedah gimana cara bangun kekayaan dengan kerja yang efektif tanpa harus nunggu badan remuk atau nunggu tipes menjemput. Yuk, kita bongkar rahasianya. Pernah dengar prinsip Pareto? Peneliti ekonomi Vilfredo Pareto nemuin fakta unik. Dalam hidup, ternyata 80% hasil kita itu cuma datang dari 20% aktivitas kita. Masalahnya, kita sering terjebak di 80% aktivitas sampah yang bikin kelihatan sibuk, tapi nggak bikin saldo ATM nambah. Kayak apa? Balas email nggak penting. Kebanyakan rapat yang isinya cuma omon-omon doang, atau bolak-balik cek grup WhatsApp. Tips efektif pertama, temukan 20% tugas yang paling menghasilkan uang dan lakukan itu dengan teknik deep work dari Cal Newport. Atau kita harus fokus tanpa gangguan selama 2-3 jam jauh lebih menghasilkan daripada kerja 8 jam, tapi diselingi cek gosip atau scrolling TikTok. Ingat ya, otak kita itu butuh fokus, bukan cuma sekadar durasi. Selain itu, ada tips lain yang wajib kamu pelajari. Yuk, kita bahas di bab 2. Nah, kalau tadi kita bicara soal durasi, sekarang kita bicara soal senjata. Ini dia tips efektif kedua. Banyak orang gagal kaya, bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka pakai senjata yang salah, yaitu cuma menukar waktu dengan uang. Strategi keren buat kita jadi kaya dari Naval Ravikant dan MJ DeMarco adalah kamu cukup butuh 2 hal ini, yaitu specific knowledge dan leverage digital. Apa itu specific knowledge? Gampangnya gini, itu adalah keahlian unik yang cuma kamu yang punya. Sesuatu kayak hobi yang buat kamu rasanya kayak lagi main-main santai, tapi di mata orang lain kelihatan kayak kerja rodi. Begitu kamu ketemu keunikan ini, selamat, kompetitormu otomatis berkurang. Karena sedikit orang yang mempunyai keunikan kayak yang kamu punya. Tapi ingat, punya skill atau keunikan aja belum cukup. Kamu butuh yang namanya daya ungkit. Kalau zaman dulu orang kaya harus punya banyak bawahan buat bantuin mereka. Sekarang zamannya beda. Kita punya alat yang namanya media sosial yang nggak pernah tidur dan nggak pernah minta digaji. Begitu kamu bikin satu produk digital dengan keunikanmu atau skillmu, seperti konten dalam bentuk video atau gambar, mereka bakal terus bekerja buat kamu 24 jam nonstop. Bayangin deh, cukup bikin satu konten dari salah satu platform aja secara konsisten. Maka karyamu itu bisa ditonton atau dipakai jutaan orang secara bersamaan. Bahkan pas kamu lagi asik tidur, kamu nggak perlu hadir setiap saat. Inilah rahasia kerja cerdas yang sebenarnya. Setelah itu, apakah cukup dengan membuat produk digital saja? Yuk kita lanjut ke bab 3. Nah, tips terakhir ini adalah kunci biar semua rencana besar tadi nggak cuma jadi wacana, yaitu atomic habits, alias membangun kebiasaan dari langkah-langkah kecil kayak tadi, yang pastinya konsisten. Kamu nggak perlu langsung jadi miliarder dalam semalam. Yang penting, hari ini lebih baik 1% dari kemarin. James Clear pernah bilang dalam bukunya, jangan cuma mimpi pengen kaya, tapi bangun sistem keuangan yang otomatis. Misalnya, setiap gajian, kamu bisa langsung atur berapa persen uangmu untuk diinvestasikan sebelum sempat kamu habisin. Kalau sudah otomatis, kamu nggak perlu lagi berantem sama rasa malas. Ingat, uang kecil yang konsisten lebih kuat daripada uang besar yang numpang lewat. Itulah kekuatan compound interest alias bunga berbunga. Jadi, mulai aja dari yang paling kecil, yang penting sistemnya jalan terus. Karena sejatinya orang kaya itu adalah mereka yang punya kebiasaan baik yang diulang-ulang secara konsisten.
Jadi kesimpulannya, menjadi kaya itu bukan soal seberapa banyak keringat yang kamu teteskan, tapi seberapa cerdas kamu mengelola fokus dan membangun sistem. Berhenti memuja kesibukan dan mulailah menghargai efektivitas. Sekarang giliran kamu lagi di fase kerja keras atau sudah mulai kerja cerdas? Cerita di kolom komentar yuk. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku Nowala, stay curious, dan sampai jumpa.